apa kabar anak kreatif? Gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi ya di channel Ruang Siar Guru. Bu Dita kangen banget loh dengan kalian. Sudah pengen belajar bersama kalian di sekolah. Kalian kangen nggak dengan Bapak Ibu Guru di sekolah? Kalau kalian kangen, kalian bisa melihat di channel Ruang Siar Guru untuk ketemu dengan Bapak Ibu Guru. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Dita. Kita akan belajar tentang kelingkaran. Lingkaran dan keliling lingkaran. Sudah siap anak-anak semua? Kalau sudah siap, kita mulai ya. Anak kreatif, sebenarnya hari ini tujuan kita belajar lingkaran ini apa sih? Yang pertama, tujuan kita adalah kalian bisa mengidentifikasi bagian-bagian lingkaran. Yang kedua, kalian bisa mencari keliling lingkaran. Selanjutnya, yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Itu ya anak kreatif hari ini, tujuan kita belajar lingkaran. Selanjutnya kita mulai yuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagian lingkaran yang pertama, yaitu adalah titik pusat lingkaran. Di layar kalian sudah melihat ada satu lingkaran besar. Dan di situ ada titiknya. Lah, titik yang berada di tengah itu namanya titik pusat lingkaran. Selanjutnya ada yang namanya busur lingkaran. Kalian lihat garis bulat warna hijau yang ada di luar lingkaran? Ya, itu namanya busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Busur lingkaran itu ada dua. Yang satu busur besar, yang kedua busur kecil. Busur besar itu jika garis lengkungnya lebih dari setengah lingkaran. Sedangkan busur kecil jika garis lengkungnya kurang dari setengah lingkaran. Selanjutnya yang ketiga, bagian lingkaran adalah diameter lingkaran. Kita biasa menyebutnya dengan D. Jadi diameter lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik pada keliling lingkaran, tapi harus melalui titik pusat lingkaran. Paham anak-anak? Paham dong. Nah, selanjutnya adalah jari-jari lingkaran. Kita biasa menyebutnya dengan R. R itu merupakan singkatan dari radius atau jari-jari. Nah, jari-jari sendiri itu merupakan garis lurus yang menghubungkan antara satu titik pada bagian keliling lingkaran dengan titik pusat. Jadi, ada garis oranye, garis merah, dan ada garis hijau masing-masing menghubungkan antara satu titik pada keliling lingkaran dengan titik pusatnya. Itu kita namakan jari-jari. Sedangkan jari-jari sendiri adalah merupakan setengah dari diameter. Sedangkan diameter tadi 2 kali jari-jari. Selanjutnya ada yang namanya tali busur. Kalian pernah mendengar yang namanya busur? Tadi di depan kita sudah membahas tentang busur. Busur tadi merupakan garis lengkungnya. Sekarang kalau tali busur itu merupakan garisnya. Garis yang membatasi antara dua tali, dua busur. Dua titik pada busur lingkaran dan tidak melewati titik pusat lingkaran. Kalau kalian perhatikan, di situ garisnya tidak melewati titik yang ada di tengah. Jadi ingat ya, kalau tali busur tidak melewati titik pusat lingkaran. Selanjutnya ada yang namanya tembereng. Apakah tembereng itu? Kalian lihat warna hijau, daerah warna hijau yang ada pada lingkaran itu.
Jadi tembereng itu merupakan daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Selanjutnya ada yang namanya juring lingkaran. Juring itu adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari. Ingat ya, jari-jari tadi merupakan titik dari satu titik di keliling dan satu menghubungkan dengan titik pusatnya. Jadi dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Juring lingkaran sendiri itu ada dua, juring besar dan juring kecil. Juring besar kalian bisa lihat pada gambar A, itu jika daerahnya lebih dari setengah bagian lingkaran. Sedangkan juring kecil pada huruf B, jika daerahnya lebih kecil dari setengah lingkaran. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Kalian kan anak kreatif yang hebat. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini adalah merupakan bagian terakhir dari lingkaran, yaitu namanya apotema. Apa anak-anak? Apotema. Jadi apotema itu adalah garis tegak yang menghubungkan antara titik pusat lingkaran dengan tali busur. Apotema ini harus tegak lurus ya dengan tali busur. Ya, itu tadi anak-anak kreatif sebagian-bagian dari lingkaran. Sekarang kita lihat bagian-bagian lingkaran secara keseluruhan ya. Sudah kelihatan anak-anak gambarnya? Nah, ini merupakan rangkuman dari bagian-bagian lingkaran. Di situ ada titik O yang merupakan titik pusat lingkaran. Sedangkan garis OA, OB, dan garis OD merupakan jari-jari lingkaran. Kalian bisa lihat di situ jari-jari lingkarannya merupakan setengah dari diameternya. Sedangkan diameternya sendiri adalah garis AB. Terus bagian selanjutnya adalah kalian lihat garis lengkung BD. Garis lengkung BD itu merupakan busur lingkaran. Garis lengkung AD itu juga busur lingkaran. Garis lengkung AB itu juga busur lingkaran. Jadi busur itu kalau kalian ingat tadi adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Selanjutnya kalian bisa perhatikan garis BD. Garis BD itu merupakan tali busur. Dia membatasi antara busur BD. Terus daerah yang di dalamnya antara tali busur BD dan garis lengkung BD atau busur BD itu merupakan tembereng. Kalian lihat ya bagian kecil yang ada di bagian bawah. Selanjutnya kalau kalian perhatikan, sekarang coba Bu Dita tanya, garis OA, OD dan tali dan busur AD itu merupakan apa? Dari bagian-bagian lingkaran tadi. Ya, bagian itu namanya juring. Juring AOD. Paham ya anak-anak? Sudah dicatat semuanya? Hebat. Selanjutnya, hari ini setelah kita belajar tentang bagian-bagian lingkaran, selanjutnya kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Wow, ada gambar sepeda di situ. Kenapa kalau kita bicara tentang keliling lingkaran, kita bicara tentang sepeda? Anak kreatif semua suka kegiatan bersepeda? Di masa pandemi seperti sekarang ini, kalian kan mempunyai kegiatan di rumah ya. Antara lain kalian bisa melakukan kegiatan bersepeda. Nah, dari sepeda itu kan kita lihat ada bagian dari sepeda yang berbentuk lingkaran, yaitu roda sepeda. Kalian pernah lihat tidak atau kalian pernah menghitung berapa kali kalian mengayuh sepeda kalian? Kalau kalian pernah menghitung berapa kali kayuhan sepeda kalian, kalian juga bisa menghitung jarak loh antara yang sudah kalian tempuh dengan dari rumah ke tempat yang kalian tempuh dengan cara bersepeda itu.
Bagaimana cara mencari keliling lingkaran? Kita lihat yuk materinya. Nah, keliling lingkaran, keliling merupakan bagian dari luar lingkaran. Seperti yang kita lihat tadi, kita tadi sudah bicara tentang busur lingkaran yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran bisa juga kita sebut dengan putar atau berputar. Berputar di bagian luar dari lingkaran, garis luar lingkaran. Keliling lingkaran bisa kita cari dengan cara mengalihkan antara jari-jari dengan pi. 2 kali jari-jari atau pi kali D. Seperti yang sudah Bu Dita terangkan di depan tadi, jari-jari itu setengah diameter atau diameter 2 kali jari-jari. Karena itu untuk keliling lingkaran kita bisa memakai cara 2 kali pi kali r atau pi kali diameter. Pi sendiri ada 2. Jadi pi sendiri itu merupakan keliling lingkaran bagi diameter. Kalau kalian ingin membuktikan nilai pi, nanti di rumah kalian bisa mengukur keliling benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya gelas atau tumbler atau apa, kalian ukur menggunakan benang. Berapa kelilingnya nanti kalian ukur, kalian bagi dengan diameter gelas atau benda yang kalian ukur. Nanti kalau hitungan kalian tepat, kalian akan mendapatkan angka pi itu 22/7 atau pi 3,14. Jadi dari praktek yang kalian lakukan di rumah tadi dengan mengukur keliling lingkaran dengan benang dan dibagi dengan diameter benda yang kalian ukur, kalian akan mendapatkan nilai pi. Terus bagaimana cara kita menggunakan nilai pi 22/7 atau 3,14? Nah, nilai pi 22/7 itu akan kita gunakan jika jari-jari atau diameternya itu merupakan kelipatan 7. Sedangkan pi 3,14 akan kita gunakan jika jari-jari atau diameter yang kita ukur itu bukan kelipatan 7. Bisa dipahami anak-anak? Sudah dicatat semuanya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk lebih memahami materi ini, kalian akan mengerjakan soal yang akan Bu Dita pandu. Yang pertama, jam dinding di rumah Irsam itu berbentuk lingkaran. Diameternya 30 cm. Berapa keliling jam di rumah Irsam? Yuk kita masukkan dulu caranya tadi. Keliling sama dengan pi kali D atau pi kali diameter. Sudah diketahui kan diameternya adalah 30 cm. Kalau diameternya 30 cm, kita menggunakan pi yang mana anak-anak? Yang 22/7 atau 3,14. 30 cm merupakan kelipatan 7 bukan? Bukan. Karena itu kita akan pakai pi 3,14. Kita masukkan ke dalam hitungan ya. Ayo, kalian juga menulis dan melakukan perhitungannya ya. Sekarang kita tulis lagi keliling sama dengan 3,14 kali diameternya. Diameternya 30 cm. Hasilnya adalah 94,2 cm. Apakah hitungan kalian juga ketemu segitu? 94,2 cm? Kalau sudah benar berarti kalian memang sudah mempelajari bab ini dengan baik. Selanjutnya, bagaimana penggunaan pi dengan 22/7? Kita lihat soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah roda sepeda Yara itu mempunyai jari-jari 28 cm. Berapa keliling sepeda Yara? Berapa keliling roda sepeda Yara? Seperti tadi, keliling itu merupakan pi kali D. Kita masukkan, diameternya sudah ketahuan belum? Yang diketahui adalah jari-jari 28 cm.
Sedangkan diameter merupakan 2 kali jari-jari. Jadi harus kita cari dulu ya jari-jarinya, yaitu dengan cara 2 kali 28 cm sama dengan 56 cm. Selanjutnya, diameter yang sudah kita dapatkan ini kita masukkan ke dalam hitungan. Yuk kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan pi, pakai 22/7, kita kalikan dengan diameternya dengan 56 cm. Untuk mempermudah perhitungan, kalian bisa menyederhanakan angka 56 dengan angka 7. Karena 56 bisa dibagi 7. 56 bagi 7 berapa anak kreatif? Ya, dapat 8. Sedangkan angka 7-nya dibagi 7 dapat 1. Jadi kalian tinggal mengalihkan saja angka 22 dengan 8. Berapa hasilnya? Ayo coba Budita tunggu. Ayo 1, 2, 3. Berapa hasil kalian? Ya, hasilnya adalah 176 cm. Sudah benar jawaban kalian? Sudah ya? Selanjutnya ini, yang tadi kita akan mengukur jarak tempuh. Jadi jarak tempuh itu bisa kita hitung dengan cara mengalihkan keliling lingkaran dengan cara mengalihkan banyak putaran roda sepeda kita. Kita lihat soalnya ya. Ini ada soal kakek pergi ke sawah dari rumah itu mengendarai sepeda ontel. Tahu sepeda ontel anak-anak? Ya, sepeda yang besar itu loh yang dipakai orang-orang zaman dulu tapi sekarang juga masih dipakai. Jari-jari roda sepeda kakek itu 35 cm. Dan roda sepeda kakek itu berputar sebanyak 150 kali. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa jarak rumah kakek dengan sawahnya? Kita cari ya jawabannya bersama-sama. Jangan lupa kalian juga tulis dan kerjakan. Ayo kita masukkan dulu angkanya. Jangan lupa tulis dulu caranya. Jadi jarak sama dengan keliling kali banyak putaran. Kelilingnya kita cari dengan cara pi kali D. D kita dapatkan dengan cara mengalihkan jari-jari kali 2. Yang diketahui adalah jari-jarinya 35 cm. Berarti diameternya adalah 2 kali 35 cm sama dengan 70 cm. Sudah dihitung ya anak-anak? Sekarang kita masukkan ke dalam hitungannya. Jarak sama dengan pakai apa anak-anak? Pi-nya 3,14 atau 22/7? 70 cm merupakan kelipatan 7 bukan? Iya, jadi kita pakai pi 22/7. Pi kita kalikan dengan diameter. Diameternya 70 cm, kita kalikan dengan banyak putaran. Banyak putarannya 150 kali. Untuk mempermudah perhitungan, seperti tadi kita sederhanakan dulu angka 70 dengan angka 7. 70 kita bagi 7 dapat 10. Sedangkan 7 dibagi 7 dapat 1. Jadi angka yang harus kalian kalikan, kalian hitung adalah 22 kali 10 kali 150. Berapa hasilnya? Tereng, berapa? Yuk, ini angkanya besar loh, puluhan ribu. Coba kalian hitung berapa? Hasilnya adalah 33.000 cm. Apakah biasa kita menyebut jarak 33.000 cm? Jarang ya. Tadi kan kalian ingat ya yang ditanyakan berapa meter jarak rumah kakek dengan sawah. Jadi kalian harus mengubah dulu satuan cm ke dalam satuan meter.
Masih ingat senti ke meter naiknya berapa? Mili, senti, desi, dan meter, deka, hekto, dan kilometer. Kalau naik dibagi 10, kalau turun dikali 10. Yuk, jadi antara senti, mili, senti, desi, dan meter. Ya, 2 kali ya. Jadi 33.000 kalian bagi dengan 100. Mendapatkan angka berapa? 330 meter. Bisa ya anak kreatif semua? Iya dong. Ih, kalian emang keren. Paham ya? Bisa dipahami? Pasti bisa. Oke. Itu tadi latihan-latihan soal mulai dari keliling lingkaran dengan pi 3,14, pi 22/7 dan bagaimana menghitung jarak antara satu tempat ke tempat lainnya. Untuk menguji pemahaman kalian, jangan salah. Kalian gak cuma latihan soal sendiri, tapi kalian juga harus mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari Bu Dita. Nah, untuk pemahaman soal ini, kalian harus mengerjakan 2 soal dari Bu Dita. Ini soal yang pertama. Kalian catat ya, kalian tulis. Yuk, yang pertama. Sebuah kolam air mancur berbentuk lingkaran dengan jari-jari 2,5 meter. Di sekeliling air mancur itu dibangun jalan setapak yang mengelilingi kolam air mancur dengan lebar jalan setapaknya 1 meter. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah berapa keliling kolam air mancur beserta jalan setapak yang mengelilinginya. Ingat ya, kalian harus analisis dulu. Jadinya itu diameternya berapa? Kayak gitu ya. Oke, soal yang kedua. Pak Andi mengendarai sebuah mobil. Roda mobil Pak Andi itu memiliki jari-jari 21 cm. Saat mobil tersebut berjalan, rodanya berputar sebanyak 200 kali. Nah, sekarang berapa jarak yang sudah ditempuh mobil Pak Andi? Kalian tulis ya. Jangan lupa kalau kalian merasa kesulitan dalam mengerjakan soal ini, kalian bisa minta bantuan orang tua kalian, bisa ayah, ibu, atau kakak kalian. Tapi Bu Dita lebih senang kalau kalian berusaha sendiri. Kalau sudah selesai mengerjakan soal ini, jangan lupa kirim ke bapak atau ibu guru kalian untuk dikoreksi dan untuk mendapatkan nilai. Oke anak kreatif, itu saja materi Bu Dita untuk hari ini. Jangan lupa kalau kalian belajarnya melalui YouTube, kalian harus didampingi oleh orang tua kalian, oleh ayah, ibu, atau orang yang lebih dewasa. Dan anak kreatif, untuk selalu menjaga kesehatan kalian, jangan lupa kalian selalu makan makanan yang bergizi. Dan kalian harus rajin-rajin cuci tangan. Cuci tangannya harus pakai sabun dengan air yang mengalir. Jangan lupa kalau kalian harus memegang sesuatu, kalian cuci tangan lagi atau menggunakan hand sanitizer. Dan agar kalian lebih senang lagi belajar dengan Bapak Ibu Guru di channel Ruang Siar Guru, jangan lupa ya selalu like, share, and subscribe channel Ruang Siar Guru. Oke, sampai jumpa lagi anak kreatif. Dadah!